Enggak dulu. Nggak dulu. Enggak dulu. 4 besar Masuk. masuk Malah menurut gua runner up. Saing ya? dengan ada Ronaldo. Iya. Akan juara gak? Enggak, belum. Alasannya? Karena menurut gua kalaupun MU juara itu bukan karena Ronaldo, tapi efek dari Ronaldo. Oke, efeknya ya. Efeknya. Iya. Karena memang dari kemarin-kemarin MU itu kan kekurangannya itu 3 ya. CDM yang mumpuni, center back yang mumpuni, sama striker yang reliable, yang week in week out nyetak gol. Nah itu nggak ada, walaupun sudah ada Cavani kemarin, Rashford, Cavani sangat membantu tapi nggak cukup. Kita tahu Ronaldo udah jelas lebih reliable daripada Cavani. Jadi untuk di backnya sudah ada Rafael Varane, CDM masih PR, tapi striker udah ada Ronaldo udah bukan sayap lagi kan. Dan terbukti minggu-minggu awal ini kan dia golin terus. Jadi masalah mencetak gol terjawab lah dengan adanya Ronaldo. Menurut gue sih dengan datangnya Cristiano Ronaldo di Manchester United, mungkin MU akan menambah peluangnya untuk juara IPL musim ini. Karena Ronaldo datang dengan membawa pengalaman dan juga bisa membuat moral skuad MU yang berisikan hampir pemain muda kebanyakan dan pemain yang kurang berpengalaman seperti Fred. Jadi mungkin bisa menaikkan moral skuad. Jadi bisa lah MU juara musim ini. Adalah peluangnya. Paling saingannya sama Chelsea. Juaranya Liverpool. Liverpool. Chelsea. Alasannya? Tuchel genius. Taktiknya fluid meskipun keras, tapi dia salah satu pelatih genius sih menurut gua. Efek Tuchel ya. Efek Tuchel. Menurut gua kandidat kuat masih Chelsea sih, karena faktor Tuchel. Jadi salah satu kekurangannya kandidat yang lain, kalau MU walaupun title contender, ya kita tahu Ole masih belum experience, belum pernah juara di liga-liga yang Premier lah, yang utama ya di Eropa. Kalau Tuchel kan udah terbukti lah. Menurut gua Chelsea peluangnya gede untuk menang. Tambah lagi kedatangan Lukaku, waduh, sadis lagi, striker murni. Yang juara musim ini kalau menurut gua untuk IPL itu ada 3 lah saingannya. MU, Chelsea, dan juga Liverpool. Ini Liverpool bisa dibilang Klopp ini bisa membuat Liverpool konsisten selama beberapa musim terakhir ini. Jadi ya Chelsea, Tuchelnya, faktor Tuchel, dan MU mungkin faktor Ronaldo bukan faktor Ole. Lukaku, karena gua rasa Ronaldo bakal dirotasi. Lukaku rotasinya sama Werner juga ke sayap. Jadi Lukaku yang akan jadi top skor ya? Enggak jadi top skor sih, tapi lebih banyak golnya daripada Ronaldo. Oh, dari antara mereka berdua ya? Ya paling kayak Lukaku 12, Ronaldo 10 gitu. Ronaldo. Antara mereka berdua? Iya. Alasannya? Lebih pengalaman, dan Ronaldo udah beberapa kali pindah klub dengan gaya main yang berbeda, dan dia bisa bersinar juga. Kalau mencetak banyak gol, CR7 lebih banyak gol. iya, di mana-mana CR7 berlabuh semenjak dari zamannya Madrid, selalu dia mencetak gol terbanyak. Kemungkinan besar Lukaku tidak selalu jadi top striker, tidak selalu menjadi top scorer. Lukaku nggak selalu jadi top scorer di liga manapun. Pernah kali dia top scorer, tapi tidak selalu. Ronaldo hampir selalu jadi top scorer setiap tahun. Jadi jawabannya CR7 atau Lukaku. Kalau gue bilang CR7 mungkin bisa lebih banyak cetak gol musim ini. Karena di awal aja ya sama-sama sih, CR7 dan Lukaku sama-sama udah nyetak gol di awal-awal ini. Tapi biasanya seperti musim lalu di Serie A, mereka berdua juga bersaing, dan yang menang itu Ronaldo top skornya, Lukaku di peringkat kedua. Jadi kalau gue bilang mungkin di
Liga Inggris juga Ronaldo akan mengincar hal yang sama. Jadi jawaban gue CR7. Thiago. Alasannya? Thiago aja. Gue ngerasa Thiago tuh gelandang lengkap. Oke. Dan waktu Salah mentok, Mane mentok, lu butuh ngidupin yang lain. Ngidupin Jota, ngidupin Elliot kalau dia udah sembuh lagi. Itu Thiago. Alisson Becker. Alisson Becker? Iya. Alasannya? Van Dijk belum pulih. Defensifnya Liverpool agak bolong. Masih harus menyesuaikan di bagian defense, tapi Alisson Becker performansnya bagus banget. Oke. Ya gue ikut dengan pendapat umum aja lah, mau Salah, kalau nggak mau Salah, Van Dijk udah, itu doang. Karena masih bergantung banget sama golnya Salah. Kalau Salah nggak golin atau Salah main kurang bagus, Mane sama Firmino itu dia nggak konsisten dalam mencetak gol. Mereka bagus, mereka jago penting. Tapi kalau ngomongin mencetak gol, which is itu yang diperlukan dalam main bola, ya Salah. Sama di belakang ya temboknya Van Dijk lah udah pasti. Jadi itu yang dua paling penting di Liverpool. Pemain Liverpool yang paling penting Alisson Becker dan Mo Salah. Tapi paling penting mungkin Mo Salah ya, Mohamed Salah, karena ya dia skillnya dan juga insting cetak golnya sangat tinggi dan sangat dibutuhkan oleh Liverpool. Mungkin pemain lain yang bisa berkontribusi itu Thiago, cuman Thiago sayangnya cedera, jadi ya bisa dibilang yang paling penting ya saat ini Salah, jangan sampai ketularan sama Thiago. Mengkhawatirkan bakal degradasi. Iya. Oke, bakal degradasi di Southampton. Southampton. Alasannya? Gue sempat bikin kayak prediksi tabel gitu. Yang bisa gue lihat bakal turun tuh Norwich, Watford, Crystal Palace sama Southampton. Tapi Crystal Palace kualitasnya terlalu bagus buat turun. Jadi sementara Southampton udah banyak dilucuti juga pemain-pemainnya. Oke, jadi Southampton ya. Southampton peringkat 18. Yang gue worry sebenarnya Newcastle. Alasannya? Permainannya sangat monoton. Oke. Tidak bisa beradaptasi dengan tim musuh, dan gaya mainnya gitu-gitu aja, gampang kebaca. Berarti Steve Bruce akan dipecat. Kemungkinan besar kalau sampai turun ya. Steve Bruce ya, Ya, dipecat ya. Steve Bruce. Kalau jangan jelek, Arsenal. Sorry nih, jadi hampir sama semua juga Arsenal lah. Rekornya jelek banget, beli pemainnya bagus, beli pemainnya banyak, belanjanya ada, tapi hasilnya awal-awal ini jelek banget ya. Nggak menang juga pas-pasan aja, menang juga tipis-tipis, nggak permainannya nggak menjanjikan. Tim yang paling mengkhawatirkan di musim ini sejauh ini bisa dibilang Southampton dan juga Newcastle. Mereka berdua bisa ada di bawah. Saat ini ada di bawah, dan bisa dibilang itu musim lalu tuh Newcastle dan Southampton tuh bisa berbicara banyak dan sangat bagus ya kalau dibilang. Dan sekarang itu sangat mengkhawatirkan dan rawan untuk degradasi ke Championship. Jadi kalau gue bilang yang paling ini ya Southampton lah, atau enggak Newcastle juga termasuk yang sangat mengkhawatirkan musim ini. Enggak juga. Mungkin lu kalau nonton beberapa wasit iya, tapi ada beberapa wasit juga yang enggak. Yang gua tahu mereka lebih santai adalah penggunaan VAR. Karena ada VAR. Enggak, maksudnya mereka enggak terlalu ngandelin VAR sekarang. Oke, dibanding musim lalu ya. Dibanding musim lalu. Jadi lu setuju lebih santai dibanding musim lalu? Soal penggunaan VAR, kalau secara kartu, secara ngeberhentiin pertandingan gitu, itu tergantung wasitnya siapa. Enggak juga, sama aja sih kata gue. Sama aja.
Jadi tetap nggak ada lebih santai dalam kasih foul dalam pelanggaran. Enggak ada. Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Efek VAR-nya juga sama aja. Sama aja. Kayaknya kalau gue lihat dari game yang gue tonton ya baru berapa minggu ya, baru apa? Tiga minggu ya, udah 5 minggu ya. 5 minggu ini lebih ngebebasin ngalir. Tapi kalau protesnya banyak, baru dia hentikan. Tapi menurut gue sih lebih ngalir dibandingkan awal-awal. Jadi VAR kayaknya tidak selalu dia ke VAR lagi atau ke VAR lagi kayak awal-awal VAR itu digunakan. Sekarang udah lebih relax, mungkin mereka juga udah lebih tahu, komunikasinya juga udah bagus mungkin dengan wasit keempat. Jadi lebih oke. Menurut gue sih nggak sekaku sebelumnya, masih lebih ngalir. Kalau masalah lebih lebih lenient atau lebih relax dalam memberikan punishment, kayaknya sih enggak ya. Nanti itu bisa dinilai nanti lah pada akhir musim ya, gimana mereka ngasih kartu atau nge-print menghentikan permainan. Tapi kalau so far, kalau related ke VAR sekarang lebih bagus, permainan lebih main lah kalau menurut gua. Musim ini gue bilang wasit-wasit IPL bisa dibilang lebih santai ya dalam menerapkan VAR dan juga peraturan-peraturannya. Karena kalau musim lalu pas awal-awal diterapkan VAR itu sedikit-sedikit pertandingan diberhentiin, sedikit-sedikit cek VAR. Kalau sekarang tuh udah lebih santai, jalan aja dulu, kalau memang sangat genting baru diberhentiin. Jadi kalau gue bilang lebih santai wasitnya musim ini dan lebih enak ditonton.